Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Si Cantik Cloud. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi rekap atau laporan yang disesuaikan oleh kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama masuk ke dalam halaman Si Cantik dulu. Kita login dulu. Saya menggunakan akun demo. Bapak Ibu bisa menggunakan akun Si Cantiknya masing-masing. Nah, dalam tahapan konfigurasi ini ada 3 tahapan besar yang harus dibuat atau disetting sebelumnya. Jadi yang pertama itu menyiapkan pengguna dengan peran yang sama dengan admin instansi. Artinya, Bapak Ibu menyiapkan satu akun pengguna, bisa kita sebut admin rekap atau admin bayangan. Jadi akun yang tidak digunakan oleh siapapun, hanya untuk melihat rekap atau laporan saja. Nah, perannya itu nanti dibuat seperti admin. Semua menu itu dicentang semua agar dapat akses ke sana. Nah, untuk pembuatan akun pengguna ini nanti Bapak Ibu bisa melihat dari tutorial sebelumnya, nanti akan tampil link di bawah ini. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua adalah menyiapkan template form. Template form ini digunakan untuk menampilkan data-data yang masuk dalam rekapan, biasanya berbentuk tabel. Nah, yang ketiga adalah template data. Template datanya sendiri ini bentuk keluarannya adalah JSON. Jadi nanti kita buat contoh yang format keluarannya itu JSON, di mana kita akan menarik data apa saja yang ingin ditampilkan. Apakah jenis izin atau jumlah per jenis izinnya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu telah menyiapkan user admin bayangan atau admin rekapnya, sekarang kita masuk ke dalam tahapan kedua, yaitu pembuatan template form. Jadi Bapak Ibu masuk ke dalam menu setting, form dan data, lalu pilih menu template form. Jadi masuk ke dalam menu setting, form dan data, lalu masuk ke dalam menu template form. Untuk membuat form rekap, kita cari dengan kata kunci rekap, lalu kita duplikasi dari salah satu contoh yang admin siapkan. Misalnya saja rekap izin, contoh ini saya duplikasi, lalu lakukan edit. Jadi klik tombol pensil untuk mengedit, lalu kita ubah nama formnya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya saja rekap izin, saya di sini Kabupaten Demo Tutorial. Nah, field kunci menggunakan ID, otomatis update-nya dipilih tidak. Nah, selanjutnya di sini sudah ada 2 kanvas, di mana kanvas pertama berisi filter dan kanvas kedua untuk menghasilkan datanya. Nah, untuk kanvas pertama yang berisi filter, di sini sudah terdapat 3 kolom ya Bapak Ibu. Jadi ada kolom tanggal, lalu juga tanggal, lalu di sini jenis izin. Biasanya kolom filter tanggal ini untuk tanggal awal dan tanggal akhir untuk pemfilterannya. Jadi bentuknya range dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Lalu di sini ada filter untuk kolom jenis izin. Nanti bisa dicari berdasarkan jenis izin yang kita inginkan. Nah, lalu di sini di kanvas kedua ada rekap jenis izin. Isinya ini hanya ada 4 kolom, nama izin, nomor pendaftaran, nama pemohon, dan nomor izin. Nah, jika Bapak Ibu ingin menampilkan misalnya tambahan kolom seperti tanggal
permohonan atau lokasi usaha atau sebagainya itu bisa kita tambahkan. Ini bisa kita edit kanvasnya, kita cek di sini nama tabelnya, tipenya menggunakan tipe tabel. Untuk macam-macam tipe tabel, perbedaannya apa bisa dilihat atau merujuk pada link di bawah ini. Nah, di sini kita menambahkan nama kanvasnya, lalu di sini web service awal, di mana akan kita gunakan atau kita ganti dengan template data yang nantinya kita siapkan. Lalu di sini ada data tabel menggunakan data tabel JView Recap All. Mengapa begini? Karena data tabel ini disiapkan untuk menampung data secara sementara yang nantinya untuk ditampilkan ke dalam tabel-tabel seperti itu. Jadi ini nanti yang kita gunakan atau kita butuh rubah adalah web service awalnya. Untuk sementara bisa dihapus terlebih dahulu, kita simpan. Nah, di sini selain nama izin atau mungkin nama jenis izinnya, di sini ada nomor pendaftaran, ada nama pemohon, ada nomor izinnya juga. Lalu misalnya saya mau ganti dengan nomor izin. Jadi di sini nama izin, lalu di sini nomor izin yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan nomor izin. Simpan. Jika kita lihat di sini ada data kolom nilai 1. Di sini ada data kolom label 1. Jadi kita bisa sambil buka kamus datanya. Kita cek kamus datanya untuk tabel JView Recap All. Untuk kamus data dapat diakses di menu setting, lalu form dan data masuk ke dalam kamus data. Jadi masuk ke dalam menu setting, form dan data, lalu kamus data. Kita cek untuk tabel JView Recap All. Nah, sini sudah ada. Kita lihat dengan tombol mata. Nah, di sini sudah disiapkan kolom-kolom label nilai. Ada banyak. Jadi untuk label pengisiannya ini nanti kita pilih yang kira-kira isinya itu berupa karakter, bisa angka, bisa huruf, bisa lainnya. Sedangkan untuk tipe kolom nilai dipastikan isian dari datanya itu harus berbentuk angka. Nah, selain 4 kolom ini, misalnya kita ingin menambahkan kolom tanggal penetapan izin atau tanggal izinnya keluar, kita tambahkan. Kita cek dulu sebelumnya. Ini label 1. Label 2. Pastikan tidak ada yang bertabrakan untuk kolomnya. Label 3. Di sini kita tambahkan tanggal. Tipenya kita pilih label. Wajib tidak. Nomor urutnya kita gunakan nomor urut 3 karena akan ditampilkan setelah nomor izin. Simpan. Nah, kita cek untuk nama pemohon, labelnya kita ganti menjadi label 4. Ini juga menjadi nomor urutnya 4, kita simpan. Lalu mungkin di sini saya ingin menambahkan label 5 untuk misalnya lokasi izin. Lokasi, tipe label, wajib nomor urut 5, seperti ini. Kita simpan. Nah, jika sudah, mari kita simpan formnya.
Lalu kita buka lagi rekap izin yang telah kita tutorial sebelumnya yang barusan. Kita edit lagi untuk memastikan bahwa form telah disimpan. Jadi untuk menghindari kehilangan form yang telah diedit. Nah, jika sudah, kita harus menyiapkan web service awalnya. Nah, buka tab baru, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam menu setting, lalu form dan data, lalu masuk ke dalam template data. Jadi masuk ke dalam menu setting, form dan data, lalu masuk ke dalam menu template data. Nah, untuk membuat template data rekap, bisa mendapatkan contoh dari admin. Kita ketik saja rekap. Nah, di sini ada beberapa contoh dari admin: rekap izin, rekap permohonan perizin, rekap izin selesai. Nah, ini sudah ada beberapa. Bisa Bapak Ibu lakukan duplikasi. Jadi misalnya saya mau melakukan duplikasi di rekap permohonan perizin. Jadi saya duplikasi template data ini, ya. Lalu kita lakukan edit terhadap hasil duplikasinya. Misalnya saja kita sesuaikan dengan nama template formnya tadi itu rekap izin Kabupaten Demo Tutorial misalnya. Di sini juga saya tambahkan rekap izin Kabupaten Demo Tutorial. Berhubung tadi kita melakukan duplikasi, jadi tipe keluarannya sudah otomatis JSON, tidak bisa dirubah lagi. Web service pun sudah ada, sudah terbuat, jadi kita bisa melakukan copy hingga bagian template data saja. Kita copy ini, lalu kita masukkan ke dalam template form di bagian kanvas rekap jenis izin. Kita edit kanvasnya, kita masukkan atau tempelkan di web service awal seperti itu. Lalu kita simpan, lalu kita simpan formnya. Nah, kita akan menyelesaikan contoh template data untuk rekap izin yang formnya sudah diselesaikan. Di sini ada satu kelompok data namanya items. Jadi untuk pembuatan menu laporan atau menu rekap, JSON-nya itu, kelompok datanya itu menggunakan hanya satu item saja atau satu kelompok data saja yang kita namakan items, huruf kecil semua. Lalu di sini pastikan tipenya plural, bukan singular ya Bapak Ibu. Jadi pastikan tipenya plural. Jenis sumbernya pilih SQL. Nah, setelah itu untuk menyesuaikan data apa saja yang akan kita ambil, kita edit query-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada sebenarnya. Kita sambil buka template formnya, kolom apa saja yang kita butuhkan. Jadi jika Bapak Ibu pusing untuk melihatnya, kita bisa kelompokkan terlebih dahulu secara satu-satu. Kita kelompokkan dari select terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada nama izin, nomor izin. Jadi kita akan ketikkan dulu di sini. Kita buat nama izin as label 1. Label 1 didapat dari mana? Dari edit, dari kolom template form ini, data kolom label 1. Ditulisnya huruf kecil semua sesuai dengan kamus data pada tabel C view rekap all. Jadi untuk sementara kita tuliskan seperti ini dulu untuk memudahkan. Lalu ada nomor izin. As label 2.
setelah nomor izin ada tanggal as label 3, lalu ada nama pemohon, as label 4, diikuti dengan lokasi. Jadi lokasi as label 5 seperti ini. Nah, di sini bisa tanggal pengajuan atau tanggal penetapan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya saya di sini inginnya tanggal penetapan seperti ini. Jadi biar lebih jelas, kita kembali ke template data. Sini saya ubah menjadi tanggal penetapan. Ya, yang selanjutnya itu sisanya bisa kita hapus. Kita hapus agar memudahkan. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam bagian from. Jadi saya pisah-pisah. Yang pasti kita menggunakan tabel permohonan izin. Jadi kita bisa gunakan permohonan izin, kita aliaskan sebagai A. Lalu kita left join dengan tabel pemohon, kita aliaskan sebagai B. Lalu kita gabungkan berdasarkan kolom pemohon ID dari permohonan izin disamadengankan dengan ID dari pemohon. Lalu kita tambahkan left join lagi untuk tabel jenis izin, kita aliaskan menjadi C, digabung berdasarkan kolom jenis izin ID dari permohonan izin disamadengankan dengan ID dari tabel jenis izin. Nah, jika sudah, kita ubah di bagian atas ini untuk kolom-kolomnya. Jadi kita buka kamus data, kita buka setting, lalu form dan data. Di sini ada kamus data. Buka kembali kamus data, kita cari tabel permohonan izin. Oke, kita buka dengan tombol mata, kita klik. Nah, di sini kita membutuhkan nama izin, nomor izin, tanggal penetapan, nama pemohon, dan lokasi. Kita cari dulu dari tabel permohonan izin, kolom apa saja yang dapat kita ambil datanya. Kita cek, kita misalnya penetapan. Nah, di sini sudah ada kolom tanggal penetapan izin. Kita ambil nama kolomnya, tanggal penetapan, kita copy. Di sini kita ganti menjadi tanggal penetapan. Berhubung bentuk tanggal yang disimpan dalam database itu, kita mengambil data dari database, bentuknya itu dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Kita panggil tanggal agar dirubah menjadi penanggalan format Indonesia. Di sini kita tambahkan alias dari tabelnya, yaitu tabel permohonan izin A. Kita sudah mendapatkan tanggal penetapan, lalu kita membutuhkan pemohon lokasi. Kita cek untuk lokasi, ada lokasi izin. Dengan cara yang sama, kita copy lalu kita tempelkan. Kita ganti lokasi menjadi lokasi izin seperti ini. Lalu nama pemohon. Kita cek untuk pemohon. Di sini menggunakan pemohon ID. Jadi kita harus mengambil data dari tabel pemohon, hasil dari penggabungan tabel.
Kita keluarkan dulu dari tabel ini, masuk ke dalam tabel pemohon. Di sini ada pemohon, kita klik tombol mata kembali. Lalu di sini ada kolom nama yang merujuk pada nama pemohon. Kita ambil, lalu kita tempelkan pada nama pemohon. Ditambahkan juga aliasnya, yaitu B titik. Lokasi izin itu aliasnya itu A titik, seperti ini. Di sini saya hanya mengubah as menjadi huruf besar untuk lebih memudahkan identifikasi. Menggunakan huruf kecil juga tidak masalah, tidak berpengaruh, hanya untuk estetika. Nah, setelah ini kita telah mendapatkan tanggal penetapan, nama, dan lokasi izin. Yang selanjutnya itu kita perlukan adalah nama izin dan nomor izin. Kita cek dulu pada tabel permohonan izin, apakah ada nama jenis izinnya, permohonan izin, dan nomor izinnya. Kita akan cek, Ctrl F, izin. Nah, di sini ada kolom nomor izin. Kita bisa langsung mengambil kolom nomor izin ini. Kita tambahkan pada template data itu, kita ganti nomor izin seperti ini. Lalu tambahkan alias di depannya dari tabel permohonan izin. Yang selanjutnya belum kita dapatkan adalah nama izin. Di sini bisa dicari untuk izin. Kita cari lagi. Ya, di sini ada jenis izin, namun menggunakan kolom jenis izin ID. Jadi kita akan mendapatkan jenis izinnya dari tabel jenis izin. Kita batalkan. Kita cari tabel jenis izin. Kita buka dengan tombol mata. Lalu kita cari kolom jenis izin. Nah, di sini memuat nama jenis izinnya, jadi kita ambil, kita copy, kita masukkan ke dalam template data, kita ganti nama izin menjadi jenis izin seperti ini. Lalu kita tambahkan aliasnya, yaitu C dot, seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke dalam bagian where yang akan memfilter datanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada keharusan untuk mengambil data yang punya instansi kita saja, yaitu dengan cara menambahkan query instansi ID sama dengan $instansi ID, di mana $instansi ID ini akan terisi secara otomatis. Lalu kita tambahkan N sebagai tambahan filteran. Di sini ada tanggal pengajuan. Jadi tanggal pengajuan itu ada di kamus data atau di tabel permohonan izin, di mana tanggal pengajuannya misalnya dari $tanggal awal ini. $tanggal awal ini merupakan default dari filter yang ada pada template form untuk yang pertama ini. Lalu yang kedua, untuk tanggal akhir dibuat juga seperti ini, menggunakan kurang dari sama dengan, sedangkan tanggal pengajuan lebih dari sama dengan. Konsepnya sama, kita menggabungkan dengan N juga, karena penambahan filteran juga itu sebenarnya. Lalu di ujung kita tambahkan filter N lagi untuk filter dari kolom pencarian jenis izin di sini. Jadi di sini kita tambahkan sudah sesuai C. jenis izin, I like nih seperti untuk yang mirip tulisannya dengan data yang ada di jenis izin. Lalu dimasukkan $jenis izin seperti ini. Bisa tambahkan misalnya filter seperti ini. Nah, nanti di sini ada labelnya. Lalu variabelnya apa? Itu yang akan kita gunakan di dalam ini. Jadi misalnya saya mau hapus dulu terlebih dahulu ini semua.
saya hapus, ini juga saya hapus, ini juga saya hapus. Lalu saya tambahkan filter, lalu kita masukkan labelnya, misalnya tadi tanggal awal. Lalu variabel di sini kita masukkan sesuai yang kita inginkan, misalnya tanggal awal seperti ini, yang nantinya akan dipakai untuk pemanggilan di template data. Jadi di sini bentuknya date, kita pilih, lalu kita simpan. Di sini kita tambahkan lagi untuk filter tanggal akhir. Lalu variabelnya kita masukkan tanggal akhir seperti ini, tanpa ada dolar dan tanpa ada spasi. Tipenya kita pilih date, lalu kita simpan. Nah, yang ketiga ini seperti yang sebelumnya, ada untuk filter jenis izin. Jadi misalnya saya tambahkan buat filter, labelnya jenis izin seperti ini. Variabelnya saya buat misalnya jenis underscore izin seperti ini. Lalu tipenya kita buatnya teks karena bisa diketikkan. Kita simpan. Kita ingat-ingat variabel yang kita tentukan di dalam filternya karena akan dipanggil di dalam template data. Kita simpan. Sudah muncul. Kita kembali ke template data. Jadi untuk tanggal sudah sesuai dengan tanggal awal. Lalu pemanggilannya juga tanggal akhir. Diapit dengan koma atas, Bapak Ibu, agar dapat terbaca sebagai karakter. Lalu di sini untuk yang bagian jenis izin, setelah I like ini, kita panggil nama variabelnya yang tadi kita gunakan itu jenis underscore izin seperti ini. Diapit dengan persen, simbol persen, dan koma atas. Simbol persen ini menandakan huruf yang kita ketikkan nantinya di dalam filter bisa dapat berada di tengah nama jenis izin, atau di awal atau di akhir. Jadi pencarian secara penuh. Yang selanjutnya adalah status penetapannya. Status penetapannya ini kita rubah atau mungkin bisa ditambahkan dengan N. Jadi is not null ini menandakan bahwa status penetapannya itu tidak kosong atau sudah ada isiannya. Jika ingin izin ini hanya izin yang ditetapkan, kita tambahkan filter a.status underscore penetapan yang isinya atau I like dengan koma atas ketikan ditetapkan. Jadi hanya memilih untuk izin yang sudah ditetapkan saja, yang ditolak tidak akan masuk. Kalau misalnya saya hapus ini, hasilnya data izin yang ditetapkan ditolak tetap akan masuk. Mungkin nanti kita bisa menambahkan kolom penetapannya, ditolak atau ditetapkan. Jadi mungkin kita tambahkan di sini ya Bapak Ibu, sebagai hasil penetapannya status penetapan, kita tambahkan sebagai label 6. Mohon maaf ini tanpa spasi. Label 6 seperti ini. Nanti kita akan tambahkan pada template form untuk status penetapannya. Lalu di sini ada order by, di mana order by ini untuk menampilkan data berdasarkan, atau sebenarnya lebih tepatnya sorting data berdasarkan kolom apa. Di sini berdasarkan tanggal pengajuan. Namun kita tidak menggunakan tanggal pengajuan di sini. Kita gunakan tanggal penetapan. Jadi kita bisa ubah ini menjadi tanggal penetapan. Di sini descending, yang artinya disorting berdasarkan yang terbaru. Jadi nanti yang paling bawah adalah yang paling lama tanggalnya, sedangkan yang paling atas adalah yang terbaru, seperti itu. Jika mau terbalik, kita bisa ubah dengan keyword ascending seperti ini, ASC. Namun biasanya untuk rekapan di atas adalah yang terbaru. Lalu ini kita simpan.
Kita perbarui. Lalu kita kembali pada template form untuk menambahkan hasil penetapannya. Jadi tambahkan buat elemen untuk label nomor 6. Label 6. Di sini tambahkan status seperti itu. Tipenya label. Nomor urutnya 6. Lalu kita simpan elemennya. Sudah bertambah. Kita simpan formnya. Nah, jika sudah selesai menyiapkan user, template form dan template data, yang selanjutnya adalah kita catat ID dari masing-masing tersebut. Jadi kita catat ID-nya pada suatu notepad. Misalnya di sini, saya hapus dulu. Pertama, kita catat untuk user ID-nya atau ID dari pengguna. ID pengguna dapat ditemukan pada menu setting, lalu menu autorisasi, lalu menu pengguna. Jadi masuk ke menu setting, autorisasi, lalu menu pengguna. Cari pengguna, akun pengguna untuk admin rekap. Di sini saya sudah menyiapkan misalnya nama username-nya admin rekap. Kita lihat menggunakan tanda mata. Di sini ID pengguna dapat tampil di sini. Misalnya saya 51337. Saya catat ID pengguna 51337. Lalu kita catat untuk ID template form. Kita buka kembali template form yang barusan kita konfigurasi, masuk ke menu setting, form dan data, lalu masuk ke dalam menu template form. Nah, di sini kita lihat ID-nya 34823 atau bisa kita lihat dengan tombol mata 34823. Jadi ID template formnya itu 34823. Yang ketiga yang harus kita catat adalah ID template data. Nah, untuk ID template data, buka kembali tab yang sebelumnya yang untuk template data. Di sini sudah ada ID-nya 25414. Jadi kita catat ID-nya 25414. Bisa kita cek atau konfirmasi ulang dengan tombol mata sesuai 25414. Nah, setelah mencatat semua ID ini, Bapak Ibu sekalian dapat merequest atau mengkontak kami admin pusat untuk menambahkan menu ke dalam akun Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan data-data ini bisa diinfokan nanti ID pengguna, ID template form, dan ID template datanya nanti kita tambahkan menu dalam laporan dan dokumen cetak. Jadi nanti ada menu baru berdasarkan template form dan template data yang Bapak Ibu buat dan bisa diakses oleh admin yang baru atau admin bayangannya. Seperti itu. Sampai sini setting menu laporan atau rekap sudah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.